Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Sofiana Khairunisa, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dari IAIN Kediri. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan biologis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Yang selanjutnya, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, sifat dasar gen. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Genotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain sebagainya. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Yang kedua, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik atau identical twins tumbuh dari suatu sel telur yang dibuahi menjadi dua replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Kembar fraternal berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Yang ketiga, temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Yang selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi badan dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. 4. Kurva tumbuh kembang meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Untuk yang selanjutnya, pubertas. 1. Batas dan determinan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah 1. Faktor genetik, 2. Faktor massa tubuh, 3. Faktor mutu makanan. Untuk yang kedua, perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar dikeluarkan oleh kelenjar endokrin
dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang ketiga, perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Untuk yang selanjutnya, kita bahas tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif. 1. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. A. Tahap sensorimotorik. Berkisar usia 0 sampai 2 tahun. Adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman inderawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensorimotor. B. Tahap pre-operasional. Tahap tersebut berlangsung dari usia sekitar 2-7 tahun. Adalah dunia tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. C. Tahap operasional konkret. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret tanpa diukur. D. Tahap operasional formal. Berkisar umur 11 sampai 15 tahun. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Teori yang kedua, pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu A. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. B. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. C. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. D.
Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. F. Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf pada video ini banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.